Yang terhormat para dewan juri dan yang kami hormati para hadirin sekalian. Izinkan kami memperkenalkan diri. Kami dari tim Semana CIG sebagai perwakilan SMA Negeri 1 Alas. Saya Anissa Anugrahia sebagai ketua tim. Saya Aisyah Ulia Rahman sebagai anggota 1. Dan saya Sabila Esti Stefani sebagai anggota 2. Di sini kami akan mempresentasikan hasil karya tulis ilmiah yang telah kami buat dengan judul Metode filtrasi dalam pengolahan limbah domestik rumah tangga. Next. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menjumpai limbah domestik dalam rumah tangga. Dampak dari limbah domestik tersebut dapat menimbulkan pencemaran. Salah satu contohnya air menjadi bau dengan aroma yang tak sedap. Negara Indonesia mengharapkan masyarakat Indonesia dapat hidup dengan sehat dan cerdas. Salah satu untuk mewujudkan masyarakat yang cerdas, masyarakat yang sehat adalah dengan kita menaruh perhatian dalam pengolahan limbah dengan baik dan benar. Menurut survei yang telah kami lakukan di sebuah desa, yaitu Desa Dalam, Kecamatan Alas, di sana terdapat satu sungai yang begitu tercemar oleh limbah-limbah buangan dari rumah tangga sekitar, dari masyarakat sekitar yang dibuang melalui pipa-pipa pembuangan. Nah, akibatnya dari pembuangan limbah tersebut, air sungai berubah warna menjadi keruh, bahkan bau. Terlebih, kami memperhatikan masih banyak sekali anak-anak desa, anak-anak kampung yang masih bermain maupun mandi di sungai tersebut. Akibatnya apa? Kesehatan dari generasi muda, kesehatan dari anak-anak tersebut menjadi terganggu dan tentunya hal ini menjadi sangat berbahaya. Oleh sebab itulah kami menarik Maka dari itu, kami tertarik untuk melakukan penelitian atau riset dengan judul Metode filtrasi dalam pengolahan limbah domestik rumah tangga dengan rumusan masalahnya. Bagaimana cara menangani limbah cair domestik? dengan tujuan untuk Dengan tujuan kami dapat menggunakan metode filtrasi tersebut untuk menangani limbah rumah tangga. Rumah tangga. Menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, rumah tangga adalah suatu yang berkenaan dengan urusan kehidupan di dalam rumah. Baik, untuk filtrasi ialah proses penyaringan terhadap limbah cair domestik, dan limbah cair domestik ialah limbah yang berasal dari aktivitas hidup masyarakat sehari-hari. Next. Nah, maupun dampak buruk dari limbah cair itu berpengaruh bagi kesehatan, bagi lingkungan, maupun bagi keadaan sosial dan ekonomi masyarakat Indonesia. Next. Jenis penelitian yang kami lakukan ialah berdasarkan hasil survei dan eksperimen pada limbah rumah tangga. Next. Yang menjadi objeknya adalah hasil pembuangan limbah rumah tangga. Next. Untuk melakukan suatu eksperimen yaitu filtrasi, kami membutuhkan alat dan bahan. Alat dan bahannya untuk alat, botol pengangkat air, cutter, paku, kain kasa, batu kerikil, pasir, dan arang. Dan untuk bahannya yaitu air limbah domestik rumah tangga. Nah, bisa dilihat di sini kami membuat sebuah replika di mana ini merupakan hasil penelitian kami. Menurut susunannya, yang paling bawah kami menaruh kain kasa sebagai penyaring akhir. Kemudian di atas kain kasa ini kami memberikan batu kerikil. Di atas batu kerikil kami menaruh pasir kira-kira 3 cm tingginya. Di atas pasir ini kami lagi-lagi menaruh kain kasa. Kemudian di atas kain kasa kami menggunakan arang, yang dimana peranan arang ini tuh penting dalam proses penyaringan. Di atas arang kami kembali menaruh batu, kemudian di atas batu pasir, dan
Dan hal ini, proses ini bisa dilakukan berulang-ulang sampai wadahnya tertutup dengan sempurna. Ketika wadahnya sudah tertutup dengan sempurna, kami melakukan pengolahan atau penyaringan menggunakan air sisa cucian maupun air deterjen. Sehingga hasil yang kami dapat adalah airnya berubah warna menjadi lebih jernih dan tidak berbau. Next. Oke, untuk hasil penelitian Bisa kembali lagi. hasil penelitian yang telah kami lakukan, air yang sudah difiltrasi bisa digunakan untuk menyiram tanaman, digunakan untuk pencucian kembali, dan dapat dibuang langsung ke lingkungan sekitar. Next. Nah, ini merupakan lampiran proses dari awal kami melakukan metode filtrasi. Bisa dilihat ada bagaimana bentuk airnya sebelum dan sesudah dilakukan filtrasi. Next. Oke, untuk kesimpulannya dapat kami dapatkan dari hasil penelitian, yaitu limbah domestik biasa dihasilkan dari aktivitas sehari-hari, yaitu dari dapur dan kamar mandi. Limbah ini merupakan golongan ketiga. Apa sih ketiga itu? Bahan berbahaya dan beracun. Limbah ini dapat merusak lingkungan sekitar, sehingga diperlukan proses pengolahan filtrasi sebelum akhirnya dibuang ke lingkungan sekitar atau dapat digunakan kembali. Tetapi proses pengolahan metode filtrasi hanya dapat dilakukan dalam skala kecil karena keterbatasan kemampuan alat pengolahannya. Digarisbawahi jika alat pengolahannya hanya sebesar botol aqua ini. Sesuaikan juga dengan pipa pembuangan dalam rumah tangga. Terima kasih. Baik, mungkin hanya segitu hasil presentasi kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali, presentasinya kompak banget gitu ya. Topiknya sangat menarik tentang filtrasi limbah cair domestik gitu ya. Seperti hasil limbah rumah tangga, ya, bekas cucian, cuci piring gitu ya, yang mau diteliti objeknya. Boleh saya tanyakan satu, idenya dari mana menggunakan material yang tadi kasar, karbon aktif, idenya dari mana? Kita mendapatkan ide dari berdasarkan referensi dari YouTube, media sosial yang lain juga lagi ramai dibicarakan. Baik, izin menambahkan Bapak Dewan Juri, kami menaruh perhatian dalam kondisi masyarakat yang kurang dalam pengolahan limbah, sehingga kami mengajukan ide yang kami juga dapat dari beberapa sumber, di mana kami melakukan pengolahan, yaitu dengan filtrasi. Nah, manfaat dari bahan-bahannya, oke, saya jelaskan dari kain kasa yang pertama. Kain kasa kita gunakan itu sebagai penyaring kasarnya. Jadi segala bentuk kotoran maupun kotoran yang terdapat dalam air limbah, misalnya ada tulang ikan segala macam, itu bisa kita saring menggunakan kain kasa. Kemudian selanjutnya ada pasir. Pasir ini tidak jauh beda bentuknya dengan kain kasa, tetapi pasir ini hanya digunakan untuk menyaring hal-hal yang lolos dari kain kasa tersebut. Kemudian di atasnya ada batu. Nah, batu ini dapat bermanfaat untuk menghilangkan bau di dalam air, sehingga kan kita karena tujuan kita akan mengurangi bau dalam sungai tersebut. Kita juga bisa menggunakan kembali, sehingga bau ini kita bisa hilangkan menggunakan batu. Kemudian arang yang terakhir, arang bermanfaat untuk menghilangkan zat-zat kimia di dalam
sisa air pencucian maupun air deterjen. Sehingga unsur-unsur yang kami gunakan ini pasti memiliki manfaat di dalam melakukan proses filtrasi. Demikian Pak. Tepuk tangan dulu. Dengan sangat lancar sekali gitu ya. Jadi digunakan apa namanya, arang, terus batuan dan kasar untuk mengolah limbah domestik. Terus misalkan kalau ini mau diimplementasikan, misalkan ini seperti apa nanti teknologinya? Kalau mau dipakai di rumah saya, nanti saya buat teknologi itu seperti apa gitu. Penerapannya? Oke. Untuk penerapannya, kami berencana untuk menaruh alat filtrasi ini di pipa pembuangan, seperti kan biasanya di kamar mandi ada saluran pembuangan. Nah, untuk ukuran botol seperti ini itu pas sekali dengan pipa pembuangan, sehingga ini kita bisa menaruh di dalam pipa tersebut sehingga air yang masuk itu bisa langsung tersaring dari atas ini. Jadi sebelum dia dibuang ke sungai, sebelum dia buang ke lingkungan, itu sudah tersaring sehingga otomatis lingkungan tersebut terselamatkan dari pencemaran yang diakibatkan oleh sisa deterjen atau sisa pencucian. Begitu Pak. Apakah pipanya tidak tersumbat nanti? Misalkan kalau ada itu, pipanya tersumbat tidak? Kalau ditaruh di ini ya. Oke. Kalau pipa tersumbat, saya kira tidak akan, karena sudah ada lubang di sini sebagai keluarnya air. Nah, kalau misalnya ada kotoran di atas, yang dimana kan sebelum dia penyaringan itu ada kotoran di atasnya, itu bisa kita buang. Jadi kotorannya tidak ikut masuk atau zat-zat kimianya itu tidak ikut masuk. Oke, kalau misalkan ada bekas ini apa namanya, tisu atau plastik gitu, biasanya kan bekas sampo, itu kalau masuk kan nggak bisa lewat berarti. Jadi jikalau ada tisu, sampo segala macam, itu justru kita bersyukur karena di sini sudah ada penyaringannya. Jadi bisa rutin masyarakat atau rumah tangga untuk mengecek kembali, mungkin dalam jangka waktu sehari sekali atau setelah dia beraktivitas di dalam kamar mandi, sehingga sampah-sampah itu bisa diambil oleh orang yang menggunakan filtrasi ini. Jadi kita juga seharusnya bersyukur karena sampah tersebut tidak langsung tercemar, tidak langsung dibuang, karena sebelum ada filtrasi, sampah-sampah kan itu ikut masuk di dalam sungai. Jadi karena ada ini, kita bisa melakukan pengecekan ulang, pengecekan secara rutin, sehingga sampah-sampahnya itu tidak masuk, tidak ikut tersumbat di dalam pipa pembuangan tersebut. Oke, luar biasa sekali jawabannya. Saya tinggal satu ya, boleh ya. Tinggal satu tentang tadi itu limbah B3. Nah, apakah yang air bekas cucian, bekas mandi itu termasuk limbah B3 atau bukan? Limbah B3 juga termasuk dalam deterjen, sabun mandi, karena sabun tersebut mengandung zat-zat kimia yang dapat membahayakan lingkungan sekitar. Yakin? Bahkan berbahaya berarti. Yakin? Karena di dalam deterjen tersebut terdapat surfaktan yang sulit terlarut Atau dan diuraikan oleh bakteri. Kan dipakai di badan. Sabun sampai di badan itu. Kalau dia limbah B3? Baik, yang dimaksud dengan B3 itu deterjen, itu termasuk karena di dalamnya itu terdapat kandungan atau zat kimia yang berbahaya. Jika kita pegang dengan tangan saja itu panas dan itu merupakan reaksi dari bahan beracun tersebut. Kemudian bahan berbahaya beracun juga bisa tidak
Karena di dalam sabun cuci piring itu terdapat beberapa pengikat lemak, kemudian pengikat kotoran, kemudian air. Yang di situ digunakan bahan-bahan kimia untuk mengikat kotoran-kotoran tersebut. Kan tidak mungkin kita menggunakan air sabun. Kita tidak mungkin menggunakan sabun yang sama dengan kita mencuci piring dan kita mandi. Sehingga yang kita perhatikan di sini, di dalam rumah tangga itu pasti ada kegiatan untuk mencuci piring. Sehingga apa? Bahan berbahaya beracun itu juga termasuk ke dalam jenis-jenis sabun yang walaupun sabun mandi tidak begitu termasuk. Oke. Nanti dicek lagi ya referensinya. Oke. Mungkin luar biasa sekali untuk kelompok SMA Alas ya, sama satu Alas. Luar biasa. Itu dari saya, saudara Bu Rita. Makasih Pak. Baik teman-teman, ini luar biasa ya yang SMA 1 Alas. Idenya terkait tentang filtrasi. Nah, tadi sudah 3 poin yang sempat ditanyakan oleh guru yang pertama. Mungkin dari Ibu yang ingin Ibu tanyakan, ini kan prototipenya sudah jadi ya, sudah dibuat gitu ya. Mungkin bisa dijelaskan masing-masing dari bahan-bahan itu secara singkat saja apa fungsi dan kegunaannya. Dan itu kan ada beberapa bagian ya, ada yang kertas, kemudian ada yang pasir, kemudian ada juga anak-anak. Nah, perannya mereka kan pasti tidak sama ya, sehingga apa yang menjadi latar belakang teman-teman itu menyusun bahan-bahannya itu seperti itu gitu ya pada prototipe tersebut. Coba dijelaskan. Seperti yang sudah dipaparkan sama teman saya tadi, kain kasa gunanya untuk memfilter atau menyaring hal-hal yang bersifat kasar terlebih dahulu, khususnya kain kasa yang di bagian paling atas. Kemudian di bawah kain kasa tersebut ada batu. Batu gunanya untuk menghilangkan bau dari air limbah yang akan disaring. Kemudian di bawahnya lagi terdapat pasir. Pasir ini digunakan untuk menyaring partikel-partikel kecil yang lolos dari kain kasa di bagian paling atas. Kemudian di bawahnya lagi ada arang. Arang ini gunanya untuk menghilangkan zat-zat kimia yang terdapat pada air limbah domestik tersebut. Hal ini boleh disusun ulang kembali sampai wadahnya penuh. Semakin banyak susunan material, semakin baik pula hasil dari proses filtrasi tersebut. Terima kasih. Oke, baik. Sebenarnya ini berlanjut juga untuk pertanyaan PM tadi judul pertama ya. Itu kan kain kasa, dia akan menyeleksi gitu ya, atau memisahkan air gitu ya, atau fluida yang memang ada pengotornya gitu ya, atau plastik dan sebagainya. Tapi menurut kalian ya, menurut tim dari Smanasia ini, Ibu lanjut gitu ya, tadi kan aplikasinya di pipa katanya seperti itu. Nah, sedangkan biasanya kalau di pipa itu kan ya biasanya material-material yang tercampur dengan fluida itu kan banyak juga materialnya yang cukup besar ya secara dimensi. Nah, menurut teman-teman dari prototipe yang sudah dibuat itu, material yang cukup besar gitu biasanya ya seperti bungkus sabun yang saya bilang tadi, bungkus sabun kira-kira seperti itu. Mungkinkah dia akan menjadi penghambat di situ atau seperti apa? Itu kan biasanya dimasukkan ke pipa kan sebagai filtrasi. Kemudian ada air nih lewat, itu kan airnya kotoran tuh, campur dengan plastik sabun segala macam. Akankah dia menjadi penghambat atau memang airnya bisa diteruskan gitu?
Atau seperti apa? Ini supaya kita ini aja gitu, mencerahkan aja gitu dengan alatnya. Kira-kira seperti apa? Oke. Bisa jadi menjadi penghambat karena itulah sebabnya kita menyarankan untuk rutin diganti. Apabila perlu setiap hari kita mengecek alat filtrasi ini. Jika ada yang menghalangnya atau yang menghambatnya, kita perlu mengganti kembali dengan yang baru. Dan mengapa kami menggunakan wadah sebesar ini? Karena kebetulan di rumah kami pipanya sebesar ini. Jadi jika ada seperti saluran air yang lebih besar, kita bisa menggunakan wadah yang lebih besar lagi seperti galon air bisa. Cuman kita hanya sekedar meneliti menggunakan yang wadah yang kecil yang terlebih dahulu, sehingga mudah diganti apabila ada kendalanya. Oke, baik. Ya, sudah bagus ya idenya teman-teman dan penjelasannya. Cuma mungkin saran dari Ibu gitu ya. Untuk aplikasinya sepertinya dia akan cocok untuk benar-benar melakukan filtrasi air yang memang secara partikel campuran dan fluidanya itu tidak, maksudnya pengotornya itu bukan yang memiliki dimensi yang besar gitu. Jadi biasanya itu memang airnya keruh, paham ya maksudnya? Airnya keruh gitu ya. Kemudian disaring dengan alat sederhana yang sudah dibuat. Nah itu mungkin bisa tersaring dengan baik ya dibandingkan dengan gitu ya air yang sudah tercampur dengan pengotor yang dimensinya cukup besar gitu ya. Tentunya itu akan menghalangi proses filtrasinya. Biasanya itu juga bisa digunakan di keran air juga bisa, karena di keran air kan rata-rata memang langsung air ya, tanpa ada istilahnya ya bungkus segala macam, berhubung dengan segala macamnya, gitu. Itu akan lebih pas gitu ya. Nah, kalaupun itu bisa diterapkan di pipa, oke bisa. Cuma mungkin baiknya dia difiltrasi pada akhir, di pajangan akhir. Mungkin di bagian tengah itu biasa dalam bentuk filtrasi yang kawat-kawatnya cukup dimensinya agak besar, sehingga sampah-sampahnya itu misalnya nih di pipa-pipa kan cenderung seperti itu ya, sampah plastik memang bisa tertahan di situ. Kemudian partikel-partikel kecil kan pasti lolos ya, pengotor-pengotor jadi itu bisa nanti di bagian akhir gitu. Ini sudah cukup bagus teman-teman dari aplikasi prototipe-nya. Mungkin itu yang saran dari Ibu, dan pertanyaan sudah mohon kalau mau dikembangkan gitu ya, bisa dikembangkan ke arah sana. Terima kasih. Mbak Holida mungkin bisa. Baik, dari mana CIA ya. Oke, langsung saja ke pertanyaan saya. Nah, mungkin teman-teman di sini sudah pada tahu mungkin ya kalau sebenarnya teknologi ini bukan teknologi yang baru kan. Jadi sudah ada dan bahkan sudah dijual gitu. Nah, jadi pertanyaan saya, perbedaan teknologi teman-teman yang teman-teman buat saat ini dan perbedaannya dengan yang sudah komersil itu apa? Perbedaannya adalah kita bisa melihat dari bahan-bahannya yang cenderung sederhana dan mudah untuk dipraktikkan oleh masyarakat sekitar. Jadi saya yakin hampir semua yang ada, elemen-elemen yang ada dalam bahan-bahan ini tuh ada tersedia atau bahkan bisa diambil secara gratis oleh masyarakat, sehingga tidak memerlukan biaya dalam pembuatan maupun pembeliannya. Dan tentunya mudah untuk didapat dan mudah untuk diaplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya pertanyaan yang kedua, teman-teman di sini di dalam satu rangkaian bahan-bahan itu kan teman-teman ada arang di sana ya. Teman-teman pernah baca nggak? Kalau saya mau tanya di alasannya kenapa arang itu bisa menghilangkan zat-zat kimia yang berbahaya? Oke, terima kasih. Jadi menurut sepengetahuan saya, arang itu mengandung zat aktif. Apalagi kita menggunakan arang aktif yang dimana dia tuh baru
dimasukkan. Dalam artian baru terbuat arangnya itu, sehingga dia bisa menyaring zat-zat kimia, mematikan zat-zat kimia yang terdapat di dalam limbah cair maupun limbah-limbah yang akan kita saring, sebelum akhirnya air tersebut menjadi bersih, menjadi jernih dan tidak berbau lagi. Oke deh, next pertanyaan terakhir. Teman-teman udah buat nih dari punya device, lalu teman-teman mencoba melakukan percobaan dan berhasil seperti itu. Nah, pertanyaan saya adalah berapa kali sih teman-teman bisa pakai si alat itu, atau dalam jangka waktu berapa lama si alat ini tuh harus diganti seperti itu, atau saturated time-nya itu kapan? Baik, untuk alatnya itu bisa diganti ketika kotoran-kotoran itu sudah mulai menumpuk sehingga mempengaruhi kualitas dari kain kasa maupun bahan-bahan lainnya. Tidak menentu, misalnya satu kali pakai langsung buang, tidak. Itu tergantung bahan apa yang akan kita saring. Misalnya kalau dari kita saring limbah dari kamar mandi, itu kan biasanya masuk kotoran-kotoran yang dimensinya tuh lebih besar, bukan kuman saja atau bukan sekedar zat-zat kimia saja. Nah, ketika ada kotoran yang lebih besar, itu pasti akan merusak atau mempengaruhi kualitas dari bahan-bahan tersebut, sehingga ketika dirasa sudah mulai rusak atau sudah mulai tidak lagi berfungsi semestinya efektif, maka baru bisa diganti. Luar biasa sekali kecakapan dalam menjawab, sangat respon, cepat banget gitu ya. Oke, mungkin itu saja dari kami. Luar biasa, kami sangat apresiasi dari presentasinya, cara menjawabnya. Oke, terima kasih, luar biasa. Tepuk tangan dulu buat semangat. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu Dewan Juri yang sudah memberikan pertanyaan. Demikian presentasi kami hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.